Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah Matematika Diskrit. Pada pertemuan hari ini adalah masuki pertemuan yang kedua ya, yang akan membahas tentang logika matematika. Materi ini sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi teman-teman karena sudah pernah mendapatkan materi tentang logika matematika pada waktu di SLTA seperti itu. Pengertian logika matematika merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara berpikir yang logis atau masuk akal. Logika matematika juga dapat digunakan untuk menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan atau penarikan kesimpulan berdasarkan aturan-aturan dasar yang berlaku. Pernyataan itu adalah suatu kalimat yang bernilai benar saja atau salah saja ya. Artinya tidak kedua-duanya gitu ya. Pernyataan disebut juga kalimat tertutup. Sedangkan kalimat terbuka bukan suatu pernyataan. Contoh, tentukan mana yang merupakan pernyataan dan yang bukan pernyataan. Yang pertama, 5 adalah bilangan prima. Ya, ini adalah merupakan pernyataan dan bernilai benar. 14 merupakan bilangan kelipatan 5. Ini juga merupakan pernyataan tetapi bernilai salah gitu ya. Dan yang ketiga, siapakah yang tidak mengerjakan PR? Nah, ini adalah bukan merupakan pernyataan karena kita tidak bisa menentukan nilai kebenarannya gitu ya. Ini bernilai benar atau salah, kita tidak tahu. Sehingga bukan sebuah pernyataan. Lambang pernyataan biasanya dengan huruf kecil, P, Q, R, dan seterusnya. Nilai kebenaran suatu pernyataan benar atau bernilai benar juga bisa bernilai salah gitu ya. Contoh, Bogor adalah kota hujan. Ya, ini adalah pernyataan yang bernilai benar. Sekarang ingkaran atau negasi gitu ya. Ini lambangnya gitu ya. Kemudian ini dibaca bukan atau tidak. Contoh, tentukan negasi dari pernyataan berikut. P 2 tambah 5 sama dengan 7. Maka negasinya adalah negasi P ya. Atau ingkaran dari P itu 2 tambah 5 tidak sama dengan 7. Artinya tidak benar bahwa 2 tambah 5 sama dengan 7. Yang kedua, Q semua pelajar berbaju putih. Maka negasi atau ingkarannya yaitu tidak benar semua pelajar berbaju putih atau ingkaran dari semua itu adalah beberapa gitu ya. Jadi beberapa pelajar tidak berbaju putih. Atau ada pelajar yang tidak berbaju putih gitu ya. Jadi selanjutnya tabel kebenaran ingkaran. Jadi kalau nilai kebenarannya itu adalah benar, maka negasinya salah. Kalau salah berarti negasinya benar.
Sekarang pernyataan majmu gitu ya. Yang pertama adalah disjungsi, kemudian yang kedua adalah konjungsi, yang ketiga adalah implikasi, dan yang keempat adalah biimplikasi. Ya, jadi pernyataan majmu itu berarti lebih dari satu pernyataan. Kalau disjungsi itu kata hubungnya atau, jadi misalnya Ana memesan sandal merah atau sepatu basket. Ya. Kalau konjungsi, ya itu kata hubungnya adalah dan. Ayah baca koran Tempo dan Kompas. Kalau implikasi itu adalah jika maka ya. Jadi jika hari ini adalah hari Senin, maka siswa memakai seragam putih-putih. Kalau biimplikasi itu adalah jika dan hanya jika gitu ya. Jadi aku membawa pensil 2B jika dan hanya jika ujian menggunakan lembar LJK. Jadi kalau biimplikasi itu kan tanda panahnya kan ke kiri ya. Bisa ke kanan, bisa ke kiri. Jadi kedua-duanya seperti itu. Ini adalah tabel kebenaran dari pernyataan majemuk. Saya beri contoh satu, nanti yang lain bisa dipelajari sendiri. Disjungsi misalnya ya. Jadi kalau disjungsi itu kan kata hubungnya atau. Jadi kalau ada dua pernyataan, keduanya benar. Kalau dihubungkan dengan kata atau, maka kesimpulannya juga benar. Kalau ada dua pernyataan gitu ya, yang satu benar, yang satu salah, maka kesimpulannya adalah kalau disjungsi itu adalah benar. Ada dua pernyataan salah dan benar, maka kalau kata hubungnya itu adalah atau disjungsi, maka kesimpulannya benar. Kalau kedua-duanya salah gitu ya, ada dua pernyataan yang salah, maka disjungsinya atau kalau dengan mengatakan kata hubung atau, maka kesimpulannya adalah salah. Seperti itu. Yang lain bisa dipelajari sendiri karena materi ini sudah kita dapatkan waktu SLTA gitu ya. Cara-cara mengekspresikan implikasi ya. Jadi P, jika P maka Q ya. Jadi kalau P tanda panah Q itu bisa dibaca jika P maka Q. Atau ada orang lain yang baca mungkin jika P Q gitu ya. P mengakibatkan Q, Q jika P gitu ya. P hanya jika Q. P syarat cukup untuk Q misalnya. Q syarat perlu untuk P. Q bila mana P. Ya, monggo nanti silahkan digunakan istilah yang paling mudah ya. Itu biasanya yang paling sering digunakan itu adalah jika P maka Q gitu ya. Atau dengan menggunakan istilah yang lain juga boleh begitu. Proposisi-proposisi berikut adalah implikasi dalam berbagai bentuk. Ya, jadi contoh implikasi ya, tadi P tanda panah Q ya, itu jika P maka Q boleh, atau dengan istilah yang lain juga boleh. Contohnya ini, jika hari hujan maka tanaman akan tumbuh subur ya. Jika tekanan gas diperbesar, mobil melaju kencang. Es yang mencair di kutub mengakibatkan permukaan air laut naik. Orang itu mau berangkat jika ia diberi ongkos jalan. Ini adalah contoh proposisi-proposisi dari implikasi dalam berbagai bentuk ya. Ini juga sama. Selanjutnya hubungan antara implikasi, converse, inverse, dan kontraposisi gitu ya. Jadi kalau ada suatu implikasi jika P maka Q, maka converse-nya itu tinggal dibalik ya. Jika Q maka P. Inverse-nya itu berarti implikasinya masing-masing dinegasikan. Jadi jika P maka jika tidak P maka tidak Q gitu ya. Kontraposisinya ya, kontraposisi dari implikasi maka tinggal dibalik dinegasikan ya. Jika tidak Q maka tidak P. Untuk tabel kebenarannya bisa dicermati sendiri.
Contoh, tentukanlah converse, inverse, kontraposisi dan lingkaran dari pernyataan. Jika ABCD persegi, maka sisi-sisinya sama panjang. Diketahui ABCD persegi, P-nya ya, dan Q-nya itu kita misalkan sisi-sisinya sama panjang. Jadi kita bisa menjawab, kita misalkan P-nya itu ABCD persegi, Q-nya itu sisi-sisinya sama panjang. Converse-nya tinggal dibalik, jika sisi-sisinya sama panjang maka ABCD persegi. Inverse-nya gitu ya, inverse dari implikasi maksudnya seperti ya. Jadi tinggal dinegasikan ya. Negasi P maka negasi Q. Berarti jika ABCD bukan persegi maka sisinya tidak sama panjang. Kontraposisi dari implikasi, jadi negasi Q maka negasi P gitu ya. Jika sisinya tidak sama panjang maka ABCD tidak atau bukan persegi gitu ya. Ingkaran dari implikasi P maka Q itu adalah P dan negasi Q. P-nya tadi ABCD persegi panjang dan negasi Q-nya yaitu sisi-sisinya tidak sama panjang. Penarikan kesimpulan. Ini ada beberapa istilah, premis, konklusi, argumen gitu ya. Polanya nanti ada modus ponen, modus talent, dan silogisme. Di konklusi sebaiknya diturunkan dari premis-premis. Kalau premis-premis yang digunakan benar, maka konklusi akan bernilai benar. Keabsahan argumen dapat ditunjukkan dengan bantuan tabel kebenaran. Contoh, tunjukkan dengan tabel kebenaran. Ini premisnya ya. Jika P maka Q, premis yang pertama, premis kedua adalah P, konklusinya adalah Q. Nah, ini bisa dibuat tabel kebenaran ya. Jika P maka Q dan P ya, maka Q gitu ya. Itu adalah benar. Jadi kita akan menunjukkan ya dengan menggunakan tabel kebenaran bahwa jika P maka Q ya dan P maka kesimpulannya adalah Q ya, atau maka Q gitu ya. Benar. Ini kita misalkan P-nya itu adalah BBSS, Q-nya itu BSBS ya. Maka P maka Q ya. Jika P maka Q, tabel kebenarannya itu kalau P-nya benar, Q-nya benar, maka implikasinya juga benar. Kalau benar salah, implikasinya salah. Salah benar, implikasinya benar. Salah salah, implikasinya benar. Sekarang satu persatu ya. Jadi P maka Q dulu. P jika P maka Q dan P. Berarti kita melihat jika P maka Q, kemudian lihat P ya. Kata hubungnya adalah dan atau konjungsi begitu. Jadi benar maka dan, kalau dan berarti benar. Salah benar ya. Jika P maka Q salah, P-nya benar maka kesimpulannya kalau dihubungkan dengan dan berarti salah. Jika P maka Q benar dan P-nya salah ya, maka hasilnya salah atau kesimpulannya salah. Jika P maka Q benar dan P-nya itu salah, kesimpulannya juga salah. Sekarang yang terakhir kita lihat P, jika P maka Q dan P itu kemudian dihubungkan dengan Q ya. Jadi jika P maka Q dan P ya, maka Q ya. Ini kita hubungkan. Kata hubungnya adalah jika maka gitu ya. Ini kita lihat berarti jika P maka Q dan P
maka ki ya, dilihat ki berarti benar benar benar, salah salah benar, salah benar benar, salah salah benar. Ini berarti yang kita lihat adalah ini ya, dihubungkan dengan implikasi tabel kebenarannya. Pola penarikan kesimpulan, ada yang namanya modus ponen. Ini premis 1, premis 2. Ini kesimpulannya adalah Q, jika P maka Q. Kemudian premis yang kedua adalah P, maka kesimpulannya adalah Q. Contoh, jika diketahui P maka Q benar, dan P benar, maka disimpulkan Q juga benar. Ini, jika 2 tambah 3 sama dengan 5, maka 5 lebih besar dari 4. Premis yang kedua, 2 tambah 3 sama dengan 5. Kesimpulannya 5 lebih besar dari 4. Benar, gitu ya. Modus tolen. Premis yang pertama, jika P maka Q. Premis yang kedua, negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Ini dibaca, jika diketahui P maka Q benar dan Q dan negasi Q benar, maka disimpulkan negasi P benar. Contohnya ini, jika hari hujan maka cuaca dingin. Cuaca tidak dingin berarti hari tidak hujan. Sekarang silogisme ya. Di premis yang pertama itu jika P maka Q, premis yang kedua jika Q maka R, maka kesimpulannya adalah P jika P maka R. Itu nanti bernilai benar, gitu ya. Ini adalah contohnya. Jika Mahir seorang siswa SMA, maka Mahir mendapatkan mata pelajaran matematika. Jika Mahir mendapat pelajaran matematika, maka Mahir pintar berhitung. Kesimpulannya apa? Ya. Jika Mahir seorang siswa SMA, maka Mahir pintar berhitung. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua, gitu ya. Untuk tugasnya nanti saya share di Sunan, di aplikasi Sunan. Nanti teman-teman bisa mengakses di sana, gitu ya. Dan saya beri waktu 1 minggu, gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.